Menghitung taksiran partos. Apa itu HPL? HPL adalah perkiraan berdasarkan berbagai faktor seperti tanggal terakhir haid dan usia kehamilan. HPL tidak bisa menjadi acuan persalinan karena bayi bisa lahir lebih cepat atau lebih lama dari HPL. Mengetahui HPL dapat membantu ibu hamil mempersiapkan diri secara mental dan fisik, mempersiapkan persalinan dan memudahkan dokter kandungan memantau perkembangan kehamilan. Berikut menghitung HPL. Taksiran persalinan atau HPL dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu menggunakan rumus Nagel, yaitu HPHT ditambah 7 hari dikurangi 3 bulan ditambah 1 tahun. Rumus ini dapat digunakan jika siklus menstruasi ibu teratur dengan rata-rata 28 hari. Berikutnya, menambahkan 266 hari atau 38 minggu dari tanggal pembuahan. Pembuahan biasanya terjadi sekitar 2 minggu setelah HPHT. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan USG. Dokter dapat menghitung HPL dengan lebih akurat melalui USG karena dapat menghitung detak jantung dan ukuran janin. Contohnya, sebagai contoh, jika HPHT Anda adalah tanggal 8 Februari 2023, maka HPL Anda adalah tanggal 15 November 2023. A few moments later. Berikut adalah proses pembedahan episiotom. Tiba saatnya ku raba diri dan hilang atas pastura. Angin dan suara, syair pun gelora. Putar ulang scene saat tangga sama merah. Awal mula aku putuskan mati di ujung pena. Ujung harap takkan habis sampai umur aku kandas. Dulu suka mimpi tapi ku tak mau pulas. Pulang ku hindari puas. Ku penuhi ruas jalanan yang saban hari serupa binatang buas, Yang ku tuai kini bercerai, lebu dan berderai. Risau bergelayut pada mata orang ramai. Senam pun tak sampai, namun ku pastikan ini jadi bunga rampai. Aku lulus macam CS tambah Jun. Jauh dari rumah tahan rindu yang menaun. Bakal jauh terbang tapi jangka taruh kampung. Pada yang ngajar puisi bakal terus aku sanjung. Pada sama yang sombong, jangan hidup kau tak. Seiring waktu berlalu, saling membunuh. Ucapkan mantra-mantra yang diagungkan dulu. Dan lalu kita hapuskan rasa sakit. Pada semua yang semu, jangan hidup kau tak. Seiring waktu berlalu, kita saling membunuh. Ucapkan mantra-mantra yang diagungkan dulu. Dan lalu kita hapuskan rasa sakit. Yo Pulau Buru 09, kulik FL Studio nyong. Biar korang tahu ku pun mulai dari kosong. Belajar jahit bars biar tambal sangkut bolong. Pula aku reduksi masa muda yang sombong. Sambong saya Star Fiti, Pram juga Sapardi. Baca ragam diksi tumpahkan ragam emosi. Saat patah hati ku lantun teman pengganti. Shout out the general di lenganku kau abadi. Aku bukan yang terbaik, tapi dalam dekorasi seni kau boleh sebut mozaik. Kepingan cahaya warna-warni wujud kata. Biar ini utopia tak apa asal akai. Hak penuh bagimu yang tak suka. Nantikan aku jadi Alkisah. Coret dari list laguku. A few moments later. Berikut mengedukasi kesehatan tentang malaria. Pengertian malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Gejala utamanya ada demam, menggigil, kelelahan, nyeri tubuh, dan anemia. Jika tidak diobati dengan cepat, malaria dapat berakibat fatal. Konsep malaria. Malaria terjadi setelah gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi parasit Plasmodium. Siklus hidup parasit. Yang pertama, nyamuk menggigit orang yang terinfeksi dan mengambil darah yang mengandung parasit. Kedua, parasit berkembang biak di tubuh nyamuk. Yang ketiga, nyamuk menggigit orang lain, menularkan parasit ke dalam darah manusia. Parasit menyerang sel darah merah dan hati, menyebabkan gejala malaria. Jenis-jenis malaria. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Paling berbahaya, dapat menyebabkan malaria berat dan kematian jika tidak diobati. Yang kedua, Plasmodium vivax. Penyebab malaria kambuh meskipun umumnya tidak seberat Plasmodium falciparum. Yang ketiga, Plasmodium oval. Menyebabkan infeksi berulang dan jarang ditemukan. Keempat, Plasmodium malaria. Biasanya menyebabkan malaria ringan dengan siklus yang lebih panjang. Yang keenam, Plasmodium knowles. Ditemukan pada primata, tetapi dapat menular ke manusia dan menyebabkan malaria berat.
Berikut faktor yang mempengaruhi penyebab malaria. Yang pertama, faktor lingkungan, kondisi yang mendukung perkembangan nyamuk seperti genangan air dan suhu panas. Kedua, faktor sosial ekonomi, akses terbatas ke perawatan, kesehatan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, faktor biologis, anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan sistem imun lemah lebih rentan terhadap malaria. Yang keempat, faktor geografis. Daerah tropis dan subtropis dengan kelembapan tinggi dan suhu hangat mendukung penyebaran malaria. Adapun penyebab malaria, nyamuk Anopheles yang terinfeksi parasit Plasmodium. Proses penularannya adalah yang pertama, nyamuk Anopheles menggigit orang yang terinfeksi, mengambil darah yang mengandung parasit. Kedua, parasit berkembang biak di tubuh nyamuk dan ditularkan ke orang lain saat nyamuk menggigit. Dampaknya bagi kesehatan, demam tinggi, anemia, kerusakan organ hati atau ginjal, dan bisa berujung pada kematian. Yang kedua, ekonomi, biaya perawatan dan pengobatan yang tinggi. Produktivitas menurun karena sakit dan ketidakhadiran kerja. Yang terakhir, sosial, dampak pada keluarga, terutama anak-anak dan ibu hamil yang lebih rentan. Menurunnya kualitas hidup di daerah endemik malaria. Berikutnya, manfaat malaria, mengurangi penularan. Pencegahan dapat mencegah penyebaran malaria ke individu lain dan komunitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi jumlah kasus dan kematian akibat malaria, meningkatkan ekonomi, mengurangi biaya perawatan, kesehatan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikut pencegahan malaria, pengendalian vektor, menggunakan kelambu yang diobati dengan insektisida, penyemprotan insektisida di area rawan malaria, menghindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, pengobatan profilaksis, penggunaan obat anti malaria untuk orang yang tinggal atau berpergian ke daerah endemik, penggunaan repelan nyamuk, menggunakan lotion atau semprotan anti nyamuk untuk menghindari gigitan. Berikut diagnosis dan pengobatan diri. Segera memeriksakan diri jika merasa gejala malaria seperti demam atau menggigil dan memulai pengobatan dengan obat anti malaria. Sekian dan terima kasih.